Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga bisa hadir dalam acara seminar proposal pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang berupa doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pembimbing 1 Ibu Maisri Lena SPD MPD dan Ibu Hana Silvia Iraki MPD serta rekan-rekan sekalian. Baiklah, perkenalkan saya Dwi Intan Maharani dengan NIM 211-29379 sebagai moderator yang akan membimbing jalannya seminar proposal Saudara Faisal Ramadan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kepada Saudara Faisal Ramadan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi atau seminar dari proposal saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Internet Terhadap Pemahaman Belajar Siswa Kelas 4 di SDN Negeri 2 Setujuh Gadang. Baiklah, yang terhormat, yang pertama yaitu dosen pembimbing 1 Ibu Maisri Lena SPD MPD dan Ibu dosen pembimbing 2 yaitu Hana Silvia Iraki MPD. Latar belakang yang membelakangi penelitian pada proposal saya yaitu pendidikan secara umum adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki ketentuan spiritual, keagamaan, kendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Media sebagai salah satu komponen dalam suatu sistem pembelajaran memiliki posisi yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran digunakan dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran. Seiring perkembangan zaman, pemanfaatan internet untuk dunia pendidikan dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Teknologi internet memberikan pengaruh cukup besar dalam dunia pendidikan. Seminar proposal ini dilakukan pada SDN Negeri 2 Setujuh Gadang, merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Sama dengan sekolah dasar pada umumnya di Indonesia, masa pendidikan sekolah di SDN 27 ditempuh dalam waktu 6 tahun pelajaran, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. SDN 27 Gadang memiliki berbagai fasilitas, yaitu seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang lingkup media atau ruang lingkup multimedia, musola, ruang UKS, lapangan olahraga, koperasi, kantin, dan taman. Berikutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana guru menerapkan media berbasis internet di kelas 4 SDN Negeri 2, SD Negeri 2 Setujuh Gadang. Yang berikutnya yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari penggunaan media berbasis internet pada pemahaman siswa kelas 4 di SD Negeri 2 Setujuh Gadang. Berikutnya itu kajian teori. Yang pertama yaitu media pembelajaran. Pengertian dari media pembelajaran ialah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Istilah media ini sangat populer di bidang komunikasi.
Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media digunakan dalam pembelajaran tersebut media pembelajaran. Menurut Phoenix, Molenida dan Russell tahun 1993 berpendapat bahwa teknologi atau media pembelajaran sebagai penerapan ilmiah tentang proses belajar pada manusia dalam tugas praktis belajar dan mengajar. Menurut Harry dan Helmi tahun 2019 halaman 35 bahwa media mempunyai nilai praktis untuk membangkitkan motivasi belajar, membuat konsep yang abstrak menjadi konkret, misalnya dalam menjelaskan tahap-tahap sejarah melalui film grafik, mengatasi batas-batas ruang kelas dalam menampilkan objek yang terlalu besar seperti candi, dan dapat juga mengatasi perbedaan pengalaman pribadi murid yang satu dengan yang lainnya. Media juga dapat menampilkan objek yang terlalu kecil dan langka untuk diamati secara langsung. Jadi dalam hal ini media pendidikan dalam pembelajaran di sekolah sangat bermanfaat untuk mencapai tujuan agar proses belajar mengajar tersebut dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu media berbasis internet. Yang dimana pengertian dari media berbasis internet adalah pembelajaran yang menggunakan media elektronik atau internet, baik secara formal maupun informal, yang memanfaatkan jaringan internet, LAN, dan WAN sebagai metode penyamaian, interaksi, dan fasilitas, serta didukung berbagai bentuk layanan belajar lainnya. Education Association atau NEI mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan, serta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat mempengaruhi aktivitas program instrumental. Menurut Omar Hamalik, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Karakteristik media berbasis internet yang pertama yaitu fiksatif. Fiksatif dalam artian media pembelajaran memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Yang berikutnya yaitu manipulatif. Media pembelajaran hendaknya bersifat manipulatif dalam artian bahwa media pembelajaran dapat menampilkan kembali objek atau kejadian yang telah disimpan sebelumnya. Yang berikutnya distributif. Media pembelajaran juga hendaknya bersifat distributif dalam artian bahwa media pembelajaran memiliki kemampuan untuk menjangkau khalayak yang jumlahnya besar dalam satu kali penyajian secara serempak. Yang berikutnya itu interaktif. Interaktif dalam proses pembelajaran adalah kemampuan peserta didik untuk memberikan respon atau tanggapan melalui berbagai macam cara terhadap materi pembelajaran yang diberikan oleh pengajar. Berikutnya yaitu hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan yang pertama yaitu penelitian Isa dan Muadz tahun 2007. Penelitian yang dilakukan oleh Isa dan Muadz tahun 2007 dalam penelitiannya merinci proses belajar melalui media internet adalah akses sumber yang relevan, download informasi yang relevan, berinteraksi dengan sumber, berinteraksi dengan orang lain tentang sumber, membuat analisis tentang sumber, dan memiliki saran atau respon tentang sumber. Yang berikutnya yaitu penelitian Fadl Muhammad tahun 2017. Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Media Internet terhadap Hasil Belajar Murid Kelas 4 SDN Negeri Sungguh Minasa 5. Kerangka berpikir. Pemanfaat baik siswa maupun guru dalam proses pembelajaran. Hal ini memungkinkan
memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan media dan memungkinkan siswa untuk belajar sendiri di luar jam sekolah. Di samping itu, pemanfaatan media berbasis internet dapat menjadi referensi pilihan media yang efektif bagi guru untuk membantu menyampaikan materi ke peserta didik. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian berdasarkan permasalahan penelitian dan kajian teori di atas, maka disusunlah hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pengaruh dalam pembelajaran berbasis internet terhadap pemahaman belajar siswa antara kelompok kontrol dan eksperimen, atau HO. Yang kedua, terdapat pengaruh dalam pembelajaran berbasis internet terhadap pemahaman belajar siswa antara kelompok kontrol dan eksperimen, atau HA. Metode penelitian. Yang pertama yaitu tempat penelitian. Adapun lokasi penelitian berada di SD Negeri 2 Setuju Gadang yang alamatnya yaitu Setuju Gadang, Kecamatan Setuju Lima Negari, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang berikutnya yaitu metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian eksperimen yang meneliti pengaruh media pembelajaran berbasis internet terhadap pemahaman siswa. Pada penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah pemanfaatan internet berpengaruh atau tidak terhadap pemahaman belajar siswa. Variabel yang dibandingkan hanya dua, yaitu pemanfaatan internet dan pemahaman belajar siswa. Jadi dalam penelitian ini hanya menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Penelitian akan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan dan akan dilakukan di SD Negeri 2 Setuju Gadang pada kelas 4 yang akan menjadi subjek penelitian. Proses pembelajaran untuk kelas kontrol yaitu dengan cara ceramah dari guru yang bersangkutan atau dengan kata lain tanpa menggunakan media internet. Sedangkan untuk kelas eksperimen, guru hanya mengarahkan siswa agar mencari materi dari internet yang sesuai dengan silabus, yang dimana sekolah memfasilitasi dengan ruang komputer. Berikutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan setiap hal dalam suatu penelitian yang dasarnya ingin diperoleh. Suliswono tahun 2012. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan. Sugiono tahun 2009 halaman 60. Jadi yang dimaksud dengan variabel penelitian dalam penelitian ini adalah segala sesuatu sebagai objek peneliti yang ditetapkan dan dipelajari sehingga memperoleh informasi untuk menarik kesimpulan. Berikutnya, populasi dan sampel. Menurut Ari Kunto tahun 2006, halaman 130, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 di SD Negeri 2 Setuju Gadang. Siswa di SD Negeri 2 Setuju Gadang ini memiliki siswa yang beragam latar belakang dengan asal siswa dari berbagai desa yang ada di Kecamatan Setuju Lima Negari. Berikutnya itu sampel. Sampel penelitian menurut Ari Kunto tahun 2006 halaman 131, sampel adalah sebagian atau wakil dari jumlah populasi yang diteliti. Sampel penelitian yang digunakan adalah sampel bertujuan atau purpose sample. Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata, random, atau daerah, tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu. Yang berikut adalah teknik pengumpulan data. Menurut Ari Kunto tahun 2006 halaman 175, teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penggunaan teknik pengumpulan data, peneliti memerlukan instrumen yaitu alat bantu agar pengerjaan pengumpulan data menjadi lebih mudah. Yang terakhir yaitu instrumen penelitian. Menurut Ari Kunto tahun 2006 halaman 160, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Alat yang digunakan oleh peneliti sebagai
Alat pengumpulan data adalah tes dan lembar observasi. Sekian penjabaran dari proposal saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Faisal Ramadan yang telah mempresentasikan proposalnya. Selanjutnya, yaitu masukan atau tanggapan dari kontributor 1 kepada kontributor 1 dipersilahkan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Vanessa Khairaldini. Di sini saya sebagai kontributor 1 dari Faisal Ramadan. Menurut saya dari judul sudah sangat menarik. Pada bab 2 sudah menyajikan teori-teori yang disajikan dan terdapat hasil penelitian terdahulu. Dan pada bab 3 tidak ada setting penelitian yang terdiri dari waktu dan lama penelitian yang dilakukan. Di daftar pustaka belum diurutkan berdasarkan abjad. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kontributor 1 yang telah menyampaikan tanggapan atau masukannya. Selanjutnya yaitu masukan atau tanggapan dari kontributor 2 kepada kontributor 2 dipersilahkan. Diulangi sekali lagi, selanjutnya yaitu masukan atau tanggapan dari kontributor 2 kepada kontributor 2 dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Setelah saya membaca proposal dari Saudara Faisal Ramadan, saya sebagai kontributor 2 yang pertama yaitu untuk ukuran kertas sudah benar menggunakan ukuran kertas A4, namun pada lambang universitas tidak perlu menggunakan warna. Yang kedua yaitu sebaiknya pada cover itu mencantumkan departemennya, bukan pendidikan guru sekolah dasar saja, tapi departemen pendidikan guru sekolah dasar. Selanjutnya yaitu pada lembar cover sebelum judul masih tersisa beberapa tempat
seharusnya langsung judul dan setelah tahun 2023 juga masih tersisa di bawah. Pada bab 1 pendahuluan, jarak antara bab satunya dengan latar belakang itu tidak usah dijarakkan seperti bab 1 di bawahnya langsung latar belakang. Selanjutnya yaitu pada isi di latar belakangnya itu menggunakan spasi 2,0 sedangkan Faisal menggunakan 1,5. Pada identifikasi masalah, rumusan masalah, serta tujuan penelitian, ada poin 1, 2, dan 3. Seharusnya itu tidak perlu dibold atau ditebalkan, tapi disamakan saja dengan isinya. Pada manfaat penelitian, di situ ada bagi siswa, guru, dan sekolah. Nah, bagi siswa, guru, dan sekolah itu kan ada poin 1.1. Nah, seharusnya disejajarkan saja ketiganya. Selanjutnya yaitu seperti pada bab 2, seperti bab 1 tadi, seharusnya pada bab 2, jarak antara bab 2 ke poin A, kajian teori itu tidak usah dijarakkan atau langsung saja di bawahnya. Dan sama seperti bab 1 tadi, isi pada bab 2 kajian teori itu harusnya menggunakan spasi 2,0 dan bukan 1,5. Baiklah, sekian tanggapan saya sebagai kontributor 2. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kontributor 2 yang telah menyampaikan masukan atau tanggapannya. Selanjutnya yaitu tanggapan dari penyaji atau Faisal Ramadan atas masukan dari kontributor 1 dan 2. Kepada Faisal Ramadan dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator dan terima kasih juga kepada kontributor 1 dan kontributor 2. Kedepannya saya akan lebih memperhatikan penulisan maupun perancangan dari proposal saya. Saya ucapkan terima kasih atas saran dan masukan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan berakhirnya tanggapan dari penyaji serta masukan dari kontributor 1 dan 2, maka berakhir pula acara seminar proposal dari Saudara Faisal Ramadan. Saya Dwi Intan Maharani sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.